Bangkitnya Dataran Hitam bab 241, ini pertarungan yang bagus. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Barbara, dengan cepat, setiap orang memiliki kilau baru di mata mereka, berharap untuk melarikan diri dari neraka ini. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak ingin tahu bagaimana hal itu terjadi. Tidak peduli bagaimana kedua wanita ini berhasil melarikan diri dan mengapa mereka berusaha membantu mereka. Satu-satunya hal yang penting adalah bahwa ini adalah cahaya di ujung terowongan yang ditanyakan beberapa dari mereka. Mereka yang memiliki talenta hitam, yang sudah berada di tahap kelima budidaya, juga sangat senang. Namun, keingintahuan mereka tidak dapat diabaikan, seperti yang terjadi pada individu-individu lainnya. Mereka bertanya-tanya bagaimana kedua wanita ini, yang seharusnya mengalami masa-masa sulit, menjadi kuali manusia, bisa bebas dan sehat. Dan pada saat kedua wanita itu telah melepaskan sebagian besar dari mereka dari susunan di leher mereka. Milton bertanya, Robin, bagaimana kalian berdua bisa melarikan diri? Kami bahkan tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, tetapi kalung yang menyegel kultivasi kami baru saja putus. Setelah itu, kami datang ke sini. Pemuda pirang dengan tubuh kecil merespon dengan cepat pada saat yang sama ketika dia membebaskan beberapa orang lagi. Adapun Peter dan Joey, keduanya juga ada di samping Milton, mendengarkan baik-baik semua yang dikatakan Robin. Mereka juga penasaran dengan pelarian tak terduga dari keduanya, tapi juga bagaimana situasi di luar sana. Mereka dapat menebak situasinya cukup kacau dari suara-suara yang mereka dengar, dan mereka tidak tahu betapa berbahayanya meninggalkan tempat ini. Berbeda dengan Barbara dan Robin yang harus penuh energi untuk berkultivasi bersama Kevin, pria dan wanita yang kurang berbakat ini berada dalam kondisi terburuknya. Berbagai di antara mereka mengalami luka parah akibat sesi pendidikan yang diadakan beberapa jam sebelumnya. Dan tidak hanya itu, mereka juga tidak diberi kesempatan untuk berkultivasi, yang merupakan sesuatu yang penting untuk kesembuhan mereka. Dan dalam situasi seperti ini, di markas musuh dan di tempat yang sedang diserang oleh pasukan asing, mereka tidak bisa berhenti begitu saja untuk beristirahat dan bercocok tanam di tempat ini. Itu akan berbahaya, dan orang-orang ini tidak mau duduk diam dan menunggu situasi teratasi dengan sendirinya. Siapa tahu, mungkin mereka tidak akan punya kesempatan lagi untuk lepas dari nasib buruk perbudakan. Barbara kemudian memberikan komentar singkat, mencoba mensintesis bagaimana situasi di luar gedung itu. Pertempuran di luar sangat seimbang pada awalnya, tapi sepertinya penjajah akan menang. Kami juga tidak harus melawan satupun dari mereka untuk sampai ke sini, tapi beberapa penjajah bahkan membantu kami mengalahkan penjaga markas ini. Mungkin mereka ingin menambah kekacauan? Joey bergumam pelan, mencoba memahami situasinya. Bukan hal yang aneh bagi seorang penyerbu untuk tidak bertindak melawan orang-orang yang diperbudak dalam kekuasaan yang mereka serang, dan hal ini dapat menciptakan beberapa peluang bagi mereka. Namun hal itu juga tidak berarti penjajah akan membantu mereka. Akhirnya puluhan orang yang ada di tempat itu semuanya terbebas, segera meninggalkan kawasan itu dan keluar dari gedung. Sementara orang-orang itu mulai meninggalkan bangunan utama pangkalan ini, di belakang tempat itu, pada saat ini, ada dua pria dan seekor rubah berdiri di sana, pada saat yang sama. Di mana beberapa pertempuran sedang terjadi di sekitarnya. Beberapa tentara Minos telah melenyapkan para penjaga standar dari tempat ini dan sekarang bersatu dalam kelompok yang lebih besar untuk menghadapi bawahan kuat dari keluarga Chamber. Dan sementara tentaranya berhasil melakukan kerja tim, pertempuran antara Minos dan Jamie akhirnya berakhir. Saat ini, Emlyn sedang duduk hanya beberapa meter dari mereka ketika dia melihat Stuart muda berdiri di atas pria itu, dengan kaki kanannya menekan tenggorokan pria itu. Jamie sekarang cacat total, dengan satu tangan hilang dan separuh sisanya setengah jalan. Salah satu kakinya juga telah diamputasi. Beberapa luka terlihat di armor Raja Spiritual ini, khususnya di dadanya. Pedang Minos telah hilang seluruhnya, namun Emlyn telah membantunya dalam pertarungan, menggunakan cakar binatang spiritualnya yang tajam untuk memotong dada pria itu beberapa kali. Dan setelah begitu banyak luka, Jamie menjadi sangat lemah, tidak ada lagi cadangan energi spiritual dan pucat seperti kain putih, karena kehilangan banyak darah. Akhirnya, Minos menatap mata pria ini untuk terakhir kalinya sebelum mengatakan sesuatu dan menggunakan pedang lain untuk memenggal kepala Jamie. Itu pertarungan yang bagus. Kamu memberi kami banyak pekerjaan. Setelah itu, Minos melihat ke seberang medan perang dan melihat bahwa sebagian besar penjaga di tempat ini sudah mati, namun beberapa sekutunya telah berbalik melawannya. Yah, kamu tidak bisa mengharapkan sesuatu yang berbeda dari orang-orang seperti ini. Lagi pula, mereka hanya mengincar musim semi kehidupan. Dia berpikir sejenak sambil berjalan ke tempat di samping Emlyn. Emlyn, selamatkan prajuritku yang berada dalam bahaya. Kamu bisa melakukannya. Oke, karena aku sudah berada di sini, aku tidak keberatan merawat manusia-manusia ini. Dia mengatakan ini sambil berjalan dan mengayunkan keenam ekornya. Dia senang bisa keluar dan bertarung di tempat ini. Sangat monoton berada sepanjang waktu di kerajaan tata ruang, dengan kekuatannya yang meningkat.
tapi tanpa dia bisa keluar dan mengujinya dalam pertarungan sesungguhnya. Dan seperti makhluk spiritual lainnya, Emlyn tidak bisa mengabaikan perasaan itu, hasratnya untuk bertarung. Dia bukanlah seorang maniak yang akan kehilangan kesadarannya terhadap hal-hal yang telah punah ini, kebutuhan-kebutuhan mendasar dari keberadaannya. Karena dia memiliki rasionalitas yang sangat tinggi. Tapi dia tidak dapat menyangkal bahwa dia suka berkelahi. Dan karena itu, dia sangat senang untuk menyelesaikan situasi yang dialami Minos dan tentaranya saat ini. Adapun orang-orang yang berbalik melawan pasukan Minos, mereka hanyalah setengah dari 30 orang yang mengejar Kevin sebelumnya. Tidak semua dari mereka setuju dengan saran Tuan Muda keluarga Chamber, karena mereka berpikir risikonya akan jauh lebih besar jika mereka melakukannya. Minos dan kelompoknya mungkin tidak dikenal, dan orang-orang ini tidak tahu apakah mereka tulus, tapi Kevin masih jauh lebih berbahaya dari sudut pandang mereka. Mereka tahu betapa berbahayanya keluarga Chamber dan bagaimana mereka menangani situasi seperti ini. Jika Kevin selamat, orang-orang ini yakin nyawa mereka akan terancam. Alhasil, ada pihak seperti adik Davy, Vivian, yang tak berpindah pihak di tengah pertarungan dan terus menekan pihak Kevin. Saat Minos sedang berjalan melewati area itu, memakan buah anggur spiritual, saat ini, Kevin dan Vivian sedang saling berhadapan. Orang-orang lain yang sebelumnya berada di pihak Vivian kini melawan tentara Minos dan para pengejar lainnya yang belum berpindah pihak. Adapun kedua bodyguard tersebut, Cliff dan Samuel, juga sedang bertarung saat ini, tak jauh dari tempat pertarungan kedua pemuda itu. Bagaimanapun, Kevin sangat pucat saat ini, tetapi dia tidak mengalami luka parah di tubuhnya. Dia hanya terlalu lelah karena berbagai pertarungan tingkat tinggi yang dia alami sejauh ini. Di sisi lain, Vivian terlihat jauh lebih buruk daripada dirinya, mengalami beberapa luka di sana-sini yang akan membuat penonton pertarungan ini bertanya-tanya apakah dia bisa melanjutkan atau tidak. Hari itu, kamu hampir membunuhku, Jalang. Kevin mengacungkannya, mengarahkan senjatanya ke arahnya, sudah bersiap untuk memberikan pukulan terakhir pada pertarungan ini. Dia tidak berniat membunuhnya, karena dia punya rencana lain untuk Vivian. Dan melihat dan mendengar hal tersebut, wanita muda dari keluarga Hayes itu memasang ekspresi jijik di wajahnya karena tidak mampu mengalahkan orang tercela di hadapannya ini. Baginya, yang terburuk bukanlah apa yang bisa dilakukan seseorang seperti Kevin padanya jika dia kalah. Tapi kenyataan bahwa teman tercintanya mungkin akan mati tanpa musim semi kehidupan. Brengsek, dan saat Kevin melompat ke arahnya, mencoba mendaratkan pukulan terakhirnya ke dada gadis itu. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh di tempat itu. Ketika jaraknya beberapa inci dari menyentuh tubuh Vivian, seluruh area di sekitar Kevin dan wanita muda ini berhenti. Bersamaan dengan itu, seseorang yang mengenakan jubah hitam muncul di antara mereka. Sebuah cincin hitam melingkari tepat di atas orang-orang itu, sementara tekanan di tubuh mereka mencegah mereka melakukan gerakan apapun. Pada titik pertarungan ini, ketika lawan hampir kehabisan tenaga akibat pertarungan panjang yang telah terjadi, Minos akhirnya menunjukkan hal mengerikan dari Devourer Art. Poin utama dari teknik ini bukanlah hanya mencuri energi dari makhluk hidup dan susunan spiritual di area tertentu. Tidak, bukan itu intinya. Hal utama adalah selama penggunanya tidak kehabisan daya, itu dapat diaktifkan kapan saja, memungkinkan penggunanya bertarung selama ada target yang energinya tertelan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 242, Akhir Invasi. Bersamaan dengan aksi Minos melawan Kevin, berbagai tawanan yang melarikan diri akhirnya keluar dari gedung tempat mereka berada, tepatnya di jangkauan teknik Stuart muda. Tak lama setelah hampir semuanya muncul pada saat itu, mereka semua berhenti di bawah pengaruh pedang spasial, termasuk dua wanita yang penuh energi. Sebagian besar dari orang-orang ini jauh lebih lemah daripada Minos, dan dengan fakta bahwa seni Devourer memasok konsumsi pedang tata ruang. Tak satu pun dari tawanan ini dapat mengabaikan efek pembatasan dari teknik terakhir ini. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Joey bertanya-tanya dalam hati saat butiran keringat dingin mulai bercucuran di dahi lelaki tua ini. Ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka. Tawanan malang ini baru saja menemukan cahaya di ujung terowongan. Tetapi ketika mereka mencoba memanfaatkan kesempatan ini, mereka jatuh ke dalam situasi ini. Brengsek, semua orang yang berada di tempat ini berkelahi dapat melihat kita. Sudah selesai, pikir yang lain, sudah berlinang air mata karena kecewa karena tidak bisa melarikan diri. Apakah ini jebakan musuh? Mari kita memiliki secercah harapan dan kemudian mencabut semuanya lagi. Tapi betapa kejamnya, aku tahu itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan aku, orang bodoh ini percaya dia bisa lolos. Hahaha, betapa bodohnya aku. Sementara beberapa tawanan mempunyai beberapa pemikiran, Peter terkejut dengan apa yang terjadi. Tetapi karena alasan yang berbeda dari orang-orang lainnya. Selain mengingat efek teknik Minos, Peter juga bisa melihat dengan jelas cincin raksasa di langit, mencuri energi spiritual orang-orang di area tersebut. Jelas sekali, tidak ada energi yang bisa dicuri dari para tawanan bersama Peter ini.
Namun, mereka masih berada di bawah pengaruh pedang tata ruang Stuart muda. Apakah Minos ada di sini? Dia bertanya-tanya dengan ragu. Sejujurnya dia tidak menyangka akan diselamatkan oleh tentara dataran hitam. Dia bahkan mengetahui pedoman kekuatan ini. Tetapi dia tidak berharap hal itu terjadi begitu cepat. Dan dia dengan cepat mengidentifikasi Minos, menyadari bahwa pria yang berdiri di antara dua pemuda, Kevin dan Vivian, adalah satu-satunya orang yang berada di tengah cincin berputar di langit. Itu dia. Di seberang medan perang, Abi dan Eda telah menghabisi semua penjaga yang mencoba melawan mereka sebelumnya, serta beberapa penjaga yang mencoba melarikan diri dari markas ini. Keduanya menyaksikan dari jauh pertempuran yang dilakukan Minos dengan Jamie dan sekarang menyaksikan akhir invasi, ketika Stuart muda tampaknya berniat menyelesaikan masalah. Namun meski sempat menemani Minos di kesempatan lain, keduanya tak kuasa untuk tidak terkesan dengan kehebatan pemuda tersebut. Telah berjuang begitu keras melawan Raja Spiritual dan sekarang mempengaruhi begitu banyak kultivator hanya dengan menggunakan dua teknik, sungguh menakjubkan untuk dilihat. Mengesankan, meski dengan sedikit energi spiritual yang tersisa, itu masih cukup baginya untuk menghadapi orang-orang itu. Eda berkomentar dengan suara pelan sambil tetap berada di belakang Abi. Tapi bagaimana dengan rubah itu? Dari mana asalnya? Abi menyampaikan poin yang lebih relevan. Sepertinya rubah itu bersekutu dengan Minos, tapi gadis ini dan pengawalnya tidak pernah merasakan ada makhluk spiritual yang mengejar mereka. Apakah dia mengusir kita keluar dari jangkauan penyelidikan spiritual kita? Abi bertanya-tanya untuk terakhir kalinya sebelum mengesampingkan topik ini dan mengalihkan perhatiannya kembali ke tempat Minos berdiri. Dan pada saat itu, Vivian sama sekali tidak bergerak, di tempat yang sama seperti sebelumnya, mengamati senjata spiritual Kevin hanya beberapa inci dari dadanya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, namun dia bersyukur dia tidak terjatuh karena pukulan ini, meskipun dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun dari tubuhnya. Di sisi lain, Kevin merasakan rasa putus asa muncul di hatinya sementara tulang punggungnya berkeringat dingin. Berbeda dengan Vivian, tuan muda keluarga Chamber melihat Minos berdiri di antara mereka, menatapnya dengan mantap. Mau tidak mau Kevin mengingat bahwa pria ini telah bertarung melawan Raja Spiritual di markas ini selama beberapa waktu, tetapi sekarang dia tiba-tiba muncul di sini. Tuan muda dari keluarga Chamber kemudian meratap, memahami apa yang telah terjadi. Sial, Jamie akhirnya mati terlalu cepat. Kevin ingin menggunakan musuhnya untuk bertarung satu sama lain, sehingga dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Selama Jamie berhasil menahan Minos dan rubah itu beberapa menit lagi, pemuda ini yakin dia bisa melaksanakan rencananya dan melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Tapi takdir kejam, dan segalanya jarang berjalan sesuai rencana. Minos kemudian menggunakan pedang tingkat tinggi kelas 1 untuk mengeluarkan senjata Kevin, membuatnya terbang berlawanan arah dengan gerakan yang dia lakukan. Setelah itu, teknik pedang spasial berhenti bekerja, ketika akhirnya, semua orang yang telah dibatasi bisa mendapatkan kembali gerakannya. Setelah itu, Minos dengan cepat mengalahkan Kevin, membuatnya tergeletak di tanah. Saat melakukan hal itu, Stuart muda tiba-tiba mengambil belati dari cincin spasialnya. Dia kemudian memotong kelenjar spiritual musuhnya tanpa berpikir dua kali. Tidak, pada saat itu, semua pertempuran berhenti ketika orang-orang di area tersebut menyaksikan Minos menghancurkan budidaya pemuda ini dalam hitungan detik, membuat seluruh area menjadi sunyi kecuali ratapan Kevin. Selain itu, suara menelan pun terdengar di tengah sepoi-sepoi angin malam yang menjadi ciri khas kawasan ini. Dia melumpuhkan Kevin, beberapa dari mereka memikirkannya. Namun sebelum ada yang bisa berkata apapun dan memecah keheningan sesaat, Minos akhirnya mulai berbicara. Kamu adalah Kevin Chamber, ya? Awalnya aku tidak akan peduli dengan cacing yang mirip denganmu. Tetap saja, dengan menantangku dan memperbudak salah satu bawahanku, kamu telah meyakinkan dirimu sendiri akan nasib buruk ini. Dia kemudian melihat ke berbagai budak yang masih berdiri di depan gedung itu dan melihat Peter di antara mereka. Pemuda ini kelihatannya tidak baik, tapi dia utuh. Minos dapat melihat bahwa tidak ada anggota badan yang diamputasi, sama seperti dia dapat merasakan bahwa Sersan masih memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi spiritual. Dia kemudian melewati pandangan orang lain di tempat itu dan berkata, orang-orang seperti cacing yang sekarang ada di kakiku adalah penyebab perbudakan di dunia kita. Kamu bisa menyalahkan bajak laut dan preman yang menculikmu, tapi bajingan seperti Kevinlah yang menopang sistem ini. Minos berhenti bernapas sejenak lalu berkata, bagi kalian yang bersedia, saya akan mengizinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengan orang ini. Hari ini saya akan memastikan keadilan Anda terhadap dia. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka masih belum pulih dari apa yang baru saja terjadi ketika salah satu mantan budak, seorang pria parubaya, mulai berlari ke arah Kevin, sudah memegang bongkahan batu besar di tangan kanannya. Sedih sekali, gara-gara kamu, aku kehilangan seluruh keluargaku. Dia berteriak dengan marah. Dan tidak lama kemudian yang lain bergabung dengan pria itu,
ketika Stuart muda akhirnya memberikan ruang bagi mereka untuk mengalahkan Kevin yang tak berdaya. Dasar cacing, tahukah kamu betapa bawahanmu telah menyiksaku? Sekarang giliranmu yang merasakan sakitnya dikuliti. Keluargamu menghancurkan kota lamaku. Sekarang aku akhirnya bisa meredakan kebencian di hatiku. Ah, tolong aku. Tolong, mohon ampun. Setelah beberapa detik dipukuli secara brutal, Kevin sudah berteriak kesakitan sambil menangis dan meminta ampun sambil melihat ke arah Minos. Dia tahu bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan memaafkannya, maka terserah padanya untuk memohon kepada satu-satunya yang bisa menghentikan situasi ini. Namun Minos tidak peduli dengan Kevin. Dia merasa sangat jijik terhadap orang-orang seperti Leroy, yang menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menindas kelompok yang paling lemah dan paling rentan dalam masyarakat. Dan, pada akhirnya, Kevin adalah musuh yang harus mati agar Black Plain Army bisa makmur dan mulai terkenal di dunia spiritual. Ini mungkin memakan waktu, tetapi hari di mana setiap orang di dunia ini harus menghormati atau gemetar karena takut terhadap organisasi ini akan tiba. Bangkitnya Dataran Hitam bab 243, melarikan diri. Sementara Kevin berteriak kesakitan, dipukuli oleh segerombolan budak, setiap penjaga keluarga Chamber telah tewas di tempat itu. Bertarung melawan tentara Black Plain Army, yang memiliki teknik lebih baik dan tahu cara bertarung sebagai sebuah tim, tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi orang-orang itu. Harus dikatakan bahwa dunia spiritual sangat dipengaruhi oleh individualisme. Orang-orang di dunia ini sangat menghargai kekuatan individu mereka dan, dalam banyak kasus, mengabaikan potensi kolektif mereka. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang kuat dan dunia dengan kekuatan paling signifikan yang dipimpinnya. Karena itulah orang-orang biasa yang memiliki mentalitas seperti itu akhirnya mengalami kesulitan ketika harus menghadapi kelompok yang memiliki koneksi baik. Seperti yang terjadi pada anak buah Stuart muda. Dan dengan bantuan rubah ekor 9 yang dibawa Minos di akhir pertarungan, situasi orang-orang itu semakin memburuk. Jadi, meskipun pertarungannya seimbang bagi para prajurit itu, para penjaga keluarga Chamber pada akhirnya masih kalah. Satu-satunya orang yang tersisa selain Kevin adalah pengawalnya, Cliff, yang kini berlutut di lantai tempat itu, dengan tenang melihat ke arah tuan mudanya. Tidak ada yang bisa dilakukan, musuh sangat kuat, dan dia akan dibunuh oleh Samuel, pengawal Vivian. Cliff benar-benar kehabisan energi spiritual karena dia telah melindungi Kevin di awal pertarungan ketika mereka belum menarik perhatian beberapa pengejarnya. Oleh karena itu, saat melawan Samuel, seseorang yang memiliki kemampuan yang sama dengannya, Cliff tidak dapat mempertahankan kedudukan imbang karena kelemahan awalnya. Saat dia melihat ke arah kerumunan yang sedang memutilasi Kevin yang sekarang lumpuh, yang menjerit kesakitan di saat-saat terakhir hidupnya, Cliff menghela nafas sebentar. Menatap ke langit berbintang. Ini akhir dari diriku. Aku akhirnya bisa istirahat. Cliff kemudian memejamkan mata dan merasakan hembusan udara terakhir di wajahnya saat Samuel akhirnya memenggalnya. Tubuh tanpa kepala pria itu kemudian perlahan terjatuh ke tanah sementara darah mengucur dari leher pengawalnya. Sesaat kemudian, kepala yang telah berputar di udara sebanyak 2 kali itu terjatuh ke tanah tak jauh dari bagian tubuh lainnya, dengan raut wajah yang tenang, seolah Cliff sama sekali tidak mempedulikan ajalnya. Sepertinya kamu mati dengan tenang. Sungguh pria yang berbeda, Samuel berpikir sendiri ketika dia melihat wajah musuhnya. Bagaimanapun, setelah kematian Cliff, tidak ada lagi orang lain yang menemani Kevin dalam perjalanan ini, bahkan para penjaga di markas ini pun tidak. Hanya prajurit Minos dan pengejar mata air kehidupan yang ada di tempat itu, bersama dengan para budak itu tentunya. Dan orang-orang yang telah berpindah pihak di tengah pertarungan sekarang semuanya takut dengan akibat dari situasi ini. Banyak di antara mereka yang belum menyadari kematian Jamie pada waktunya. Ketika mereka tidak menduganya, Minos sudah berada di atas Kevin, menghancurkan budidaya pemuda ini. Dan tak heran, dari kematian Jamie hingga saat Minos menghancurkan basis budidaya Kevin, hanya butuh beberapa detik, bahkan tidak sampai 1 menit penuh. Orang-orang ini terlibat dalam pergulatan tingkat tinggi dan tidak mampu mengalihkan perhatian mereka bahkan untuk sesaat pun. Yang berarti sebagian besar dari mereka tidak menyadari perubahan dalam situasi mereka. Namun, bahkan mereka yang masih merasa tidak nyaman dengan perubahan mendadak dalam keadaan mereka segera mulai melarikan diri dari lokasi ini, menggunakan kekuatan apapun yang tersisa. Kotoran, seharusnya aku tidak mempercayai bajingan itu. Betapa bodohnya aku. Seorang perwakilan dari salah satu keluarga bangsawan kerajaan Cromwell berangkat dari tempat itu. Dengan wajah memerah karena malu, sambil berlari tanpa menoleh ke belakang, secepat yang dia bisa. Sial, aku merindukan musim semi kehidupanku yang berharga. Sialan orang itu, Rose bergumam pelan ketika dia menuju ke arah yang sama sekali berbeda dari orang lain yang melarikan diri kali ini. Dan ketika menyadari kaburnya lebih dari 10 orang dari tempat itu, Abby, yang berada di atas salah satu tembok markas itu, memandang ke arah Eda dan bertanya.
Haruskah kita mengejar mereka? Wanita berpengalaman itu kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan berkata, tidak, meskipun tidak baik bagi orang-orang ini untuk melarikan diri, kita tidak bisa mengambil risiko mengejar mereka dalam kondisi kita saat ini. Eda adalah seorang pejuang berpengalaman yang tahu betul betapa sulitnya menghentikan orang-orang ini melarikan diri. Semua individu ini berasal dari wilayah ini, yang berarti mereka memiliki pengetahuan geografi regional yang lebih baik daripada kelompok Mino. Di sisi lain, orang-orang itu tidak bodoh. Karena mereka pergi ke tempat yang berbeda, sehingga mereka tidak akan melarikan diri bersama-sama, sehingga menyulitkan mereka yang bisa mengejar mereka. Namun tak hanya itu, tim Minos juga sudah kelelahan dan pastinya tidak dalam kondisi untuk memulai pengejaran saat ini. Ini hanya akan membuat mereka lebih berisiko. Karena ada makhluk spiritual di wilayah ini yang bisa menghalangi mereka dan akhirnya menghancurkan mereka. Adapun Emlyn, Eda tidak yakin dengan hubungan rubah ini dengan Minos. Tapi dia tahu mustahil bagi rubah besar ini untuk melenyapkan semua kelompok yang melarikan diri. Tentu saja Emlyn bisa mengurus beberapa dari orang-orang itu, tapi tidak semuanya. Dengan kondisi Emlyn yang kurang dari 100% dan kehilangan salah satu kakinya, Ibu Kila tidak mungkin berlari cukup cepat untuk membunuh semua orang sebelum mereka lolos dari batas di mana akal sehatnya dapat menjangkau mereka. Meski begitu, Eda tahu sia-sia mengejar orang-orang itu. Dan bahkan jika mereka tidak berteman dengan Minos, yang mungkin memiliki niat buruk, akan sangat bermasalah bagi mereka untuk menimbulkan masalah di dataran hitam. Seluruh kelompok Minos telah menyembunyikan identitas mereka selama ini, tidak meninggalkan petunjuk bagi orang-orang ini. Dan meskipun Vivian dapat mengenali teknik Stuart muda, banyak orang yang sering menggunakan teknik dalam keluarga yang sama. Akibatnya, hanya dengan informasi ini, mereka tidak dapat membuat korelasi antara finalis turnamen spiritual dan orang yang memimpin invasi ke markas keluarga Chamber ini. Akhirnya setelah mendengar pendapat Eda mengenai hal tersebut, Abi mengesampingkan niatnya untuk mengejar orang-orang itu ketika dia kembali memperhatikan tempat Minos berdiri. Pada titik ini, kelompok pengejar yang telah berpindah sisi selama pertarungan baru saja menghilang di cakrawala wilayah tersebut ketika Kevin akhirnya berhenti bernapas. Tuan muda dari keluarga Chamber telah meninggal secara tragis, dengan beberapa anggota tubuhnya dimutilasi, organ kejantanannya dipotong dan dimasukkan ke dalam anusnya sendiri. Sementara orang-orang sebelumnya telah mengulitinya. Dan ketika mereka hendak meninggalkan lokasi tersebut setelah membunuh pemuda itu, para tawanan yang ikut serta dalam hukuman mati tanpa pengadilan berhenti di samping salah satu tentara Minos dan bertanya, "Saudaraku, dari mana asal timmu? Maaf, kita tidak bisa bicara." Prajurit itu menjawab dengan tenang, "Tetapi apakah kamu menerima orang-orang seperti kami ke dalam kelompokmu?" Mereka bersikeras. Beberapa dari orang-orang ini melihat bahwa kelompok Minos tidak berniat memperbudak mereka, bahkan mereka diperbolehkan membunuh Kevin. Belum lagi komentar Minos sebelumnya yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia menentang perbudakan. Kemudian, beberapa dari orang-orang ini penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang orang-orang tersebut, yang telah memberi mereka kesempatan lagi untuk hidup. Beberapa dari mereka tidak punya tempat tujuan, karena mereka telah kehilangan semua yang mereka miliki, keluarga, teman, kehormatan. Atau mereka terlalu lemah untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak punya tempat tujuan, bahkan tidak mempunyai tujuan untuk melanjutkan hidup. Di sisi lain, tidak semua dari mereka mau mengetahui kekuatan di balik invasi ini. Mereka ingin hidup bebas tanpa terikat dengan kekuasaan apapun. Oleh karena itu, beberapa dari mereka tidak tinggal untuk mendengar lebih banyak dari kelompok Minos dan sudah berlari melewati gerbang markas itu. Prajurit itu kemudian menjawab, itu mungkin, tapi kamu harus menjadi warga kota kami untuk melamar suatu posisi." Sementara orang-orang itu, bersama dengan beberapa orang lain yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, menginginkan informasi tentang kelompok tentara kota kering, hanya 5 pengejar yang tetap berada di lokasi ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 244, Menjarah Pangkalan Kamar. Ada Vivian dan pengawalnya, perwakilan dari keluarga lain kerajaan itu, dan 2 pengawal yang tidak ada hubungannya dengan orang lain tersebut. Beberapa orang telah tewas, dan kini kedua pengawal ini tanpa pemimpinnya masing-masing. Adapun perwakilan yang masih hidup, dia telah kehilangan bawahannya selama pertempuran ini. Bagaimanapun, mereka berlima masih ada saat mereka menyaksikan hasil dari situasi ini. Segalanya terjadi begitu cepat, dan mereka masih mencerna akhir dari invasi ini. Vivian sedang duduk di lantai, di tempat yang sama sebelumnya, ketika Minos menghentikannya menerima serangan Kevin. Rambut coklatnya tergerai di udara dan dia ada di sana, menunggu masalah ini selesai. Dia mengalami beberapa memar di seluruh tubuh kurusnya dan juga kelelahan total. Pada titik ini, Samuel, yang akhirnya berada di sisinya, berkata dengan suara rendah, "Nona Vivian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan pergi? Atau Anda akan mengajukan permohonan untuk musim semi kehidupan?"
Mari kita tinggal lebih lama lagi dan lihat apakah orang itu berniat memenuhi apa yang dia katakan tadi. Dia berkomentar singkat sambil memasukkan pil spiritual ke dalam mulutnya. Di saat yang sama, ketika Vivian mulai pulih dari luka-lukanya, Peter berada di samping Joey, Barbara, Robin, dan Milton, di tempat yang sama seperti sebelumnya, tempat mereka meninggalkan gedung itu. Sudah lama sekali sejak mereka dibebaskan, tapi keempat orang yang bersama Peter terkejut dengan hasil yang terjadi di tempat ini. Itu sebabnya mereka belum berlari mencari kebebasan yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun pada saat itu, Milton akhirnya berbalik untuk pergi dan berkata, "Teman-teman, kita harus kabur juga. Tidak akan lama lagi tempat ini akan dipenuhi ahli dari keluarga Chamber." Tapi saat dia hendak pergi, Minos mendekat ke tempat mereka berada, melihat ke arah Peter. Pemuda ini dalam kondisi yang sangat buruk dan tampak sekitar 300 tahun lebih tua dari yang seharusnya. Kulitnya kering. Terdapat bekas hitam di bawah mata Peter, sementara beberapa bekas luka terlihat di bagian tubuh pemuda tersebut yang terbuka. Minos kemudian berhenti di samping Peter dan berbicara, sambil meletakkan salah satu tangannya di bahu Peter. "Sulit bagimu, tapi kamu berhasil menyelamatkan keluargamu, dan sekarang kamu bisa bertemu mereka dalam beberapa hari." Mendengar hal itu, Peter menjadi emosional sejenak, mengingat kesedihannya karena tidak mengetahui apakah dia bisa bertemu orang tua dan adik perempuannya lagi. Pemuda ini belum jatuh cinta pada siapapun dan baru saja memiliki keluarga sendiri, yang sangat dia rasakan. Sejak Peter meninggalkan akademi spiritual dan menjadi seorang kultivator, sebagian besar yang dia lakukan adalah meningkatkan kondisi kehidupan keluarganya, yang berasal dari keluarga sederhana. Terlepas dari semua itu, dia sangat tersentuh mengetahui bahwa pada akhirnya, semuanya berjalan baik bagi mereka. Ketika mereka melihat hal ini, keempat sesama budak Petrus ada di sana memperhatikan segala sesuatunya dengan gelisah. Di saat yang sama, mereka merasakan ketakutan tertentu terhadap Minos. Orang ini dengan mudah menghancurkan seorang kultivator level 46 di depan semua orang ini saat menggunakan level 42. Mengalahkan Kevin dan masih menyegel pergerakan lusinan orang. Dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, keempat orang ini merasa tidak nyaman berada dekat dengan monster ini. Minos kemudian menatap mereka berempat lalu tersenyum dalam hati. "Kenapa kamu tidak bergabung denganku? Mengingat level kalian berempat, kamu mungkin adalah tawanan yang memiliki bakat hitam dan dijual bersama Peter kan?" Minos tahu bahwa Peter telah dijual bersama 4 orang lainnya dalam banyak tawanan dengan talenta hitam. Maka, tidak sulit untuk membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang lain yang bersama Sersan Muda, karena mereka adalah yang terkuat di antara para budak yang telah dibebaskan. Mendengar ini, keempatnya mundur selangkah sambil mencoba mengalihkan pandangan dari Minos. Mereka tidak ingin menolak seseorang sekuat itu secara langsung, tapi mereka juga tidak akan menerima saran ini dengan mudah. Melihat hal tersebut, Peter akhirnya bisa melupakan emosinya dan berkata sambil tersenyum. "Teman-teman, ini bos saya tidak akan menyebutkan namanya sekarang karena tidak nyaman, tapi dia orang yang sangat dapat diandalkan dan jujur. Jadi, terimalah tawaran ini, dan Anda akan memiliki banyak peluang di masa depan." Dan melihat bagaimana Peter tampak berusaha membantu mereka. Seperti seorang teman yang memberikan nasihat baik sebelum mengambil keputusan penting, masing-masing orang memiliki pemikiran berbeda di benak mereka. Barbara tidak ingin bergabung dengan organisasi manapun yang akan menghentikannya membalas dendam atas apa yang terjadi padanya. Milton menginginkan kebebasannya untuk mencoba memulai hidup baru di tempat lain. Adapun Joey dan Robin, keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Orang tua yang bertemu Peter di kapal bajak laut dari Dell bukan lagi pemula dan telah melihat lebih dari yang diinginkannya. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke tempat di mana dia bisa menetap dan mungkin memiliki kehidupan yang lebih tenang. Namun dia rukun dengan Peter, dan dia merasa pemuda ini tidak akan sengaja menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Adapun Robin, dia telah meninggalkan Pulau Batu untuk melihat dunia, tetapi semuanya menjadi tidak beres. Dia tidak dapat memutuskan apakah dia masih ingin mencoba peruntungannya dan melihat bagian utara benua tengah atau apakah dia harus kembali ke wilayahnya. Melihat tak satu pun dari mereka yang menanggapi tawarannya, Minos tertawa dan berkata, sebelum berbalik dari tempat itu dan melanjutkan bisnisnya. "Kamu tidak perlu menjanjikan hidupmu kepadaku dan bersumpah di sini saat ini. Ikutlah dengan kami dan putuskan sendiri ketika kami tiba di wilayahku." Setelah mendengar ini, reaksi mereka sedikit membaik. Namun mereka bertiga masih ragu, kecuali Joey yang sepertinya lebih bersedia. Dan begitu Minos pergi, mereka mulai mendiskusikan masalah tersebut satu sama lain. "Peter, aku tahu kamu kedengarannya bermaksud baik, begitu juga atasanmu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku ingin bebas dan mencari tempat untuk diriku sendiri." Milton mengungkapkan pikirannya, sudah memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Robin kemudian mengambil gilirannya dan berkata, "Saya tidak tahu apakah saya akan bergabung dengan organisasi bos Anda, tapi saya tidak keberatan pergi menemui wilayahnya." "Batuk,
Orang tua ini tidak punya pekerjaan lain, jadi aku akan pergi bersamamu. Nah, aku penasaran melihat organisasi di belakangmu ini. Joey tua berkata dengan suara pelan, masih melemah dari kondisi sebelumnya. Kemana kita akan pergi? Barbara bertanya, tepat setelah Joey tua. Di utara, saya hanya bisa mengatakan ini. Oke, karena aku sedang dalam perjalanan kembali ke kerajaan akhir, aku tidak keberatan menemanimu. Dan ketika kelompok itu sedang berbicara dengan Peter tentang apa yang ingin dilakukan masing-masing bagian, Minos datang ke sisi sekelompok orang yang berlutut di tanah sementara tentara Black Plain Army berkumpul di sekitar mereka. Tuan muda, orang-orang ini adalah pelayan di tempat ini, budak dari keluarga Chamber. Seorang tentara datang dan memberitahunya. Oh, dan kenapa mereka tidak meninggalkan tempat ini setelah kita menyelesaikan pertarungan? Mereka mengatakan jika mereka melarikan diri dari tempat mereka ditugaskan, hukuman keluarga Chamber akan sangat berat. Sersan itu berkata sambil terlihat kasihan di balik topeng yang dikenakannya. Orang-orang ini sangat trauma sehingga tidak berani melarikan diri. Sepertinya Chamber harus melakukan praktik penyiksaan yang kejam untuk menghindari pikiran banyak orang untuk melarikan diri. Minos berpikir sejenak, melihat sekelompok tawanan yang sedang berlutut, menatap ke tanah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke prajurit yang telah memberitahunya tentang masalah ini dan kemudian berkata, kumpulkan kelompok dan rampas semua yang kamu temukan di tempat ini. Apa saja, bahkan furnitur dan kertas kusut yang berserakan di lantai atau di tempat sampah. Baik, Tuan Muda. Dan dengan cepat, prajurit itu pergi untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Minos, segera setelah mengumpulkan 20 sersan dan melanjutkan pencarian di pangkalan ini. Minos kemudian mencari orang lain dan berkata, bakar semua mayat dan kumpulkan benda-benda yang ditinggalkan orang-orang ini. Saya ingin laporan tentang ini sebelum kita meninggalkan markas ini. Ya, Tuan Muda. Dan akhirnya, dia berhenti di depan para pelayan itu, terdiam sejenak. Apa yang akan aku lakukan denganmu? Bangkitnya Dataran Hitam bab 245, musuh paling menakutkan. Melihat orang-orang di depannya, Minos mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan ini. Dia tidak bisa meninggalkan orang-orang ini begitu saja di sini. Mereka telah menyaksikan keseluruhan kejadian, dan akan lebih baik jika anggota keluarga Chamber yang datang kemudian mengetahui sesedikit mungkin tentang apa yang telah terjadi. Para prajurit tentara Dataran Hitam menyembunyikan identitas mereka, tapi mustahil menyembunyikan teknik yang mereka gunakan. Dan dengan itu saja, akan ada petunjuk kecil yang bisa digunakan oleh keluarga Kevin. Adapun orang-orang lain, yang telah melarikan diri dari tempat ini atau yang masih ada di sekitar, Minos tidak mengkhawatirkan mereka. Mereka adalah tawanan yang ingin menjauhkan diri dari kamar atau merupakan anggota bawahan keluarga bangsawan lain di wilayah tersebut. Namun kelompok terakhir ini telah menyerang markas keluarga Chamber, dan mereka belum mendapatkan mata air kehidupan. Kalau saja mereka bisa melakukan hal ini, mungkin mereka akan mendapat perlindungan penuh dari keluarganya masing-masing, tapi sayangnya, bukan itu masalahnya. Oleh karena itu, jika orang-orang tersebut ingin hidup, sebaiknya mereka tidak terlibat dengan keluarga Chamber dalam waktu yang lama. Meskipun beberapa orang ingin menimbulkan masalah bagi Minos, jumlah informasi yang mereka miliki sangat sedikit dan tidak sebanding dengan risikonya. Karena semua ini, Minos tidak khawatir jika para pengejarnya membicarakan topik ini. Dan dengan itu, hanya ada para budak yang bekerja sebagai pelayan di pangkalan ini. Mereka tidak akan melawan musuh seperti yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak berani melarikan diri dari tempat ini. Dengan begitu, jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan diinterogasi tentang apa yang terjadi di sini dan tidak punya alasan untuk menyembunyikan apapun. Minos kemudian memejamkan matanya sejenak ketika akhirnya dia mulai berbicara dengan orang-orang di depannya. Kamu bebas, tapi kamu tidak punya nyali untuk melarikan diri. Aku mengerti, kamu mungkin sudah disiksa berkali-kali, dan rasa takut sudah membuatmu tunduk sepenuhnya pada penculikmu. Tapi kamu tidak boleh ketinggalan. Jika ini terjadi, kelompokku tidak hanya akan mendapat masalah tertentu, tapi kamu juga akan disiksa. Menurutmu apa yang akan dilakukan orang yang pertama kali sampai di tempat ini? Memperlakukanmu dengan baik dan mengajukan pertanyaan? Katanya sambil memperhatikan ekspresi para tawanan itu. Kami mungkin akan membayar harganya menggantikanmu. Salah satu dari mereka berpikir sendiri ketika dia merasakan getaran di punggungnya. Dan itu kemungkinan besar terjadi. Keluarga Chamber dikenal karena kekerasannya, jadi sekarang mereka tidak akan berubah dan berhenti menyiksa para tawanan ini. Tidak, kemungkinan besar ketika mereka tiba di tempat ini, bala bantuan akan melampiaskan kemarahan mereka pada para tawanan yang tidak berdaya ini, yang harus membayar harga sebagai satu-satunya yang selamat. Minos kemudian melanjutkan. Aku tidak keberatan jika kalian pernah melarikan diri sebelumnya. Tapi sekarang setelah aku melihat perilaku patuhmu pada keluarga Chamber, aku khawatir aku tidak bisa meninggalkanmu di tempat ini. Kalian punya dua pilihan di sini. Ikutlah denganku dan jadilah tamuku di wilayahku.
Jelas sekali, aku tidak mempercayai kalian, jadi tak satu pun dari kalian akan diizinkan meninggalkan sana selama 5 tahun ke depan. Namun kebebasan kalian akan tetap terjamin dalam wilayahku, dan kamu akan dapat hidup normal. Dia kemudian berhenti dan tidak berkata apa-apa lagi sambil memperhatikan orang-orang itu. Dan setelah hening beberapa saat, seorang wanita akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Minos. Kamu tidak mengatakan apa pilihan lainnya? Benar, sebaiknya aku tidak membicarakan pilihan lain. Itu tidak baik bagi siapapun, kata Stuart muda samar-samar. Dia tidak ingin membunuh orang-orang ini dengan darah dingin karena dia tidak merasakan keuntungan apapun melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang yang, apapun asal-usulnya, adalah korban dari kenyataan kejam dunia spiritual dan tidak pernah berseteru dengannya sebelumnya. Tapi Minos akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi wilayahnya, bahkan jika itu berarti membantai orang-orang yang tidak bersenjata, menyerah, dan lemah. Saat ini, Minos dan pasukannya belum cukup kuat, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk mengambil risiko sebesar itu. Tapi, jelas, tidak mungkin bertindak tanpa risiko apapun. Namun, dia akan berusaha menghindari masalah sebisa mungkin, meminimalkan kemungkinan kerugian sebisa mungkin, seperti yang terjadi saat ini. Adapun fakta bahwa dia tidak memberikan banyak pilihan di sini, ini bukanlah penculikan atau cara lain untuk memperbudak orang-orang ini. Sebaliknya, dia akan membiarkan mereka hidup bebas di dalam tembok kota kering, bekerja atau tidak, mengikuti keinginan mereka di tempat itu. Dia hanya tidak mengizinkan mereka meninggalkan wilayahnya karena dia takut salah satu tawanan itu akan mencoba kembali ke keluarga Chamber. Dan hal seperti itu akan sangat buruk. Tapi dalam 5 tahun, Minos akan mampu menangani masalah apapun di bagian benua tengah ini, tapi dia tetap harus berhati-hati untuk saat ini. Oleh karena itu, mencegah orang-orang ini meninggalkan wilayahnya selama periode tersebut adalah hal terbaik yang dapat dilakukan Stuart muda untuk orang-orang ini, tanpa membahayakan atau memperburuk situasi mereka. Setelah mendengar jawaban Minos, suara menelan terdengar di sekitar tempat itu saat para tawanan itu mengambil keputusan. Mereka takut pada keluarga Chamber, sangat takut, sehingga mereka tidak berani meninggalkan tempat ini. Tapi mereka juga pengecut, masing-masing dari mereka lebih takut mati daripada apapun dalam hidup mereka. Jika aku tetap di sini, aku akan tetap menderita, dan mungkin aku kurang beruntung hingga mati saat disiksa. Beberapa dari mereka mempunyai pemikiran seperti itu di benak mereka. Lebih baik aku menjadi tawanan daripada mayat. Aku bersedia. Saya juga. Maka, dengan cepat, mereka semua mengambil keputusan. Tak satu pun dari mereka memilih untuk tinggal. Mereka masih merasakan getaran di punggung mereka saat hendak melarikan diri dari tempat ini, bersama dengan kelompok Minos, tapi... Ya, musuh di depan mereka lebih menakutkan daripada musuh yang tidak mereka lihat. Akibatnya, tidak banyak yang bisa dilakukan di sini. Bagi orang-orang seperti para tawanan ini, selama masih ada peluang untuk bertahan hidup, mereka akan menerimanya tanpa banyak keributan. Akhirnya, setelah menyelesaikan masalah dengan para tawanan yang bertugas di markas ini, beberapa menit berlalu ketika semua mayat sudah terbakar di berbagai titik di tempat itu. Asap mengepul dari langit sementara bau khas tubuh terbakar menyebar kemana-mana. Pada titik ini, seorang tentara sudah berada di sisi Minos, melaporkan penjarahan orang-orang yang tewas dalam serangan sebelumnya. Tuan muda, kali ini kami mendapat panen besar. Ucapnya bersemangat, mengesampingkan berapa banyak kematian yang terjadi di tempat itu. Bagaimanapun, itulah realitas dunia kultivasi. Bunuh atau mati, mereka telah membunuh, jadi mereka pantas mendapatkan barang yang ditinggalkan musuh mereka. Kami menghitung ada 32 salinan teknik tingkat hitam dan 827 tingkat biru. Ada juga 100 kristal tingkat menengah, 3,8 juta kristal tingkat rendah. Dia terus melaporkan, berbicara dari pil spiritual yang tertinggal, serta senjata dan arai. Ada juga sekitar 70 cincin spasial yang tertinggal, serta botol bening dengan cairan hijau di dalamnya. Musim semi kehidupan yang ada di lingkaran spasial Kevin kini ada di tangan Minos. Oh, jadi, ini dia. Dia mengamati botol di tangannya, melihat beberapa titik terang di dalam cairan yang tampak seperti berlian kecil. Sayang sekali benda ini sudah kehilangan sebagian besar efeknya. Paling-paling benda ini bisa menyembuhkan raja spiritual. Dia berkata dengan suara rendah, mengingat informasi yang dia dapatkan tentang benda ini. Tidak sulit untuk mengetahui hal ini. Semakin banyak kristal berlian kecil yang muncul di dalam cairan, semakin sedikit manfaat dari mata air kehidupan. Alhasil, Minos bisa dengan mudah mengetahui hal ini. Dan sambil memegang botol di tangan kanannya, Minos akhirnya melihat ke arah orang-orang yang pernah bersekutu dengannya dan masih di sana. Sepertinya mereka ingin tahu apakah aku akan menepati perkataanku sebelumnya, hehehe. Dia tertawa sambil berjalan menuju orang-orang yang tidak jauh darinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 246, kembali ke rumah. Melihat Minos datang ke arah mereka, kelima pengejar yang tersisa di tempat ini takut dengan apa yang mungkin terjadi.
Mereka tidak takut sekelompok orang ini tiba-tiba menyerang mereka seolah-olah ingin melakukan hal seperti itu, maka mereka berlima pasti sudah terjebak atau mati sekarang. Kelompok muda Stuart juga cukup lelah dari pertempuran sebelumnya, jadi tidak ada gunanya melawan para pengejar ini. Terakhir, jika kelompok yang datang dari kota kering bahkan tidak mengejar orang-orang yang telah mengkhianati aliansi sebelumnya, maka nyawa para pengejar terakhir ini tidak akan dalam bahaya. Itu tidak masuk akal. Mereka mempunyai musuh yang sama dan tentunya tidak ingin menarik perhatian keluarga Chamber ke pihak mereka. Jadi, semua orang berkepentingan untuk merahasiakan kejadian di tempat ini. Namun, itu tidak berarti kelompok Minos akan memberikan musim semi kehidupan begitu saja. Mereka masih dapat memutuskan untuk menyimpan item ini, sehingga kelima orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa pada saat ini. Dan memang benar demikian, mereka memiliki perasaan gugup jauh di dalam diri mereka. Minos kemudian berhenti di depan kelima orang itu dan memperhatikan mereka sejenak. Vivian terluka parah, namun sepertinya tidak ada hal serius yang dapat membahayakan nyawa wanita muda ini. Rambut coklatnya tergerai dengan canggung, hampir membuatnya kehilangan kesan bangsawan yang biasanya dimiliki wanita seperti dia. Kulit putihnya saat ini sudah memucat, sedangkan wajahnya yang cantik-cantik dengan lekuk tubuh yang tipis tampak tertutup noda darah dan kotoran. Sebaliknya, dari keempat pria yang berada di sana, Samuel lah yang terlihat dalam kondisi terbaik, hanya dengan sedikit luka memar di lengan dan goresan di armornya. Adapun tiga lainnya, wakilnya adalah yang terburuk, setelah kehilangan tangan pada pertarungan sebelumnya. Faktanya, dia tidak mati karena pengawalnya sendiri telah mengorbankan dirinya demi perwakilan ini. Minos kemudian menyadari bahwa ketiga pria itu memiliki simbol di baju besi mereka, berbeda satu sama lain. Mereka pasti berasal dari keluarga yang berbeda. Dan memang, tidak jarang baju besi dan bahkan, dalam beberapa kasus, senjata spiritual membawa simbol beberapa keluarga. Ini adalah tradisi di dunia spiritual, di mana orang mengasosiasikan kekuatan ini dengan tanda resmi mereka. Merupakan suatu kebanggaan bagi orang-orang yang menjadi bagian dari kekuatan ini untuk membawa simbol keluarga mereka, yang menunjukkan asal-muasal penggarap tersebut dan keyakinannya. Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan, tetap saja banyak kultivator yang membayar untuk memasang simbol keluarga masing-masing pada benda spiritualnya. Minos kemudian melihat bahwa Vivian dan Samuel yang sebelumnya ia temui masih selamat dan merupakan kelompok keluarga tunggal terbesar di tempat ini. Dia kemudian terbatuk sedikit dan mulai berbicara sambil memegang botol musim semi kehidupan di tangan kanannya. Batuk, seperti yang kubilang sebelumnya, aku tidak tertarik dengan barang ini. Setelah mendengar ini, murid dari 5 orang itu tiba-tiba berkontraksi saat mereka lebih memperhatikan orang yang memakai selimut dan topeng hitam ini. Saya dapat melihat bahwa kalian berlima mewakili 4 kekuatan yang berbeda. Kalau begitu, menurut saya hal terbaik yang harus dilakukan di sini adalah mengirimkan barang tersebut kepada wanita muda ini. Ucapnya sambil melambai ke arah Vivian. Mendengar ini, ketiga pria itu mengerutkan kening dan merasa seolah-olah ada seember air dingin yang disiramkan ke punggung mereka. Minos baru saja menunjuk Vivian, dan kini semua pekerjaan mereka sia-sia. Kemudian, dengan cepat, salah satu dari pria itu melangkah maju dan berbicara memprotes sambil melihat ke arah Vivian. Tuhan, aku khawatir ini tidak adil. Kita semua berjuang untuk itu. Itu benar. Kita harus memutuskan sebaliknya, kata kultivator level 49 lainnya, mencoba mendukung garis sebelumnya. Dan mendengar itu, Vivian yang sempat bergembira sejenak, lalu menoleh ke arah orang-orang itu sambil memandang mereka seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Semua yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan nyawa temannya, dan sekarang setelah dia memilikinya, orang-orang ini berusaha menjatuhkannya. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, Minos menjelaskan keputusannya. Tenanglah, amati situasi di mana kalian berada. Masing-masing dari kalian bertiga memiliki kekuatan yang berbeda, sementara wanita muda ini masih membawa pengawalnya. Jika aku memberikan item ini kepada salah satu dari kalian bertiga, maka aku berani bertaruh saat fajar, setidaknya 2 dari kalian akan mati. Dan pada akhirnya, menurutku Nona Vivian masih akan mendapatkan musim semi kehidupan. Itu adalah fakta. Orang-orang ini telah berjuang keras untuk mendapatkan barang ini sehingga mereka tidak akan berhenti di sini. Jadi, karena Vivian memiliki grup terbesar, dialah yang memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan sumber daya ini di antara orang-orang itu. Kamu berkompetisi untuk Spring of Life, tapi kamu kalah. Pemimpin atau pengawalmu mati. Dan sekarang kamu sendirian. Tidak ada aliansi di antara kalian bertiga yang bisa berhasil. Jadi, pada akhirnya, hanya satu yang bisa memiliki item ini. Minos mengatakan ini sambil menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Saya bertanya kepada Anda, apakah itu layak? Setelah Minos selesai berbicara, ketiga pria itu tidak dapat membantah apa yang dia katakan. Ini memang merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka masing-masing.
Bahkan jika mereka berkumpul, mereka mungkin akan saling membunuh, dan paling banyak, hanya satu dari mereka yang akan bertahan. Namun mereka sangat menghargai nyawa mereka dan tidak ingin mati karena suatu barang yang akan digunakan orang lain. Tentu saja, selama mereka punya kesempatan, mereka akan mencobanya, tapi mereka melewatkannya saat rekan seperjalanan mereka meninggal. Selain itu, meskipun Vivian adalah seorang bangsawan dengan teknik tingkat hitam, orang-orang ini hanyalah bawahan, yang sebagian besar memiliki teknik tingkat biru. Bahkan jika jumlah mereka lebih besar, ketika mereka memperhitungkan kualitas teknik yang dimiliki masing-masing, ada keseimbangan kekuatan di antara mereka. Sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Andai saja bala bantuan kita bisa tiba tepat waktu, pikir perwakilan itu dalam hati. Dengan serangan Minos malam ini, hampir mustahil bala bantuan tiba tepat waktu. Jika ini terjadi 2 hari kemudian, mungkin mereka bisa mengubah tujuan ini, tapi tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Segalanya telah berkembang hingga saat ini. Dan sangatlah bodoh untuk memikirkan bagaimana jadinya jika hal itu terjadi secara berbeda. Dan begitu mereka memikirkannya sejenak. Salah satu dari pria itu akhirnya melihat ke arah Vivian lalu ke Minos dan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak ingin tinggal di markas ini lebih lama lagi dan mengambil risiko kedatangan bala bantuan keluarga Chamber. Batuk, aku akan melakukan hal yang sama. Semoga beruntung, Vivian muda, kamu mendapat barang bagus, kata perwakilan itu sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan tempat itu. Masing-masing dari mereka harus melarikan diri sejauh mungkin, karena keluarga Chamber pasti akan memburu mereka segera setelah invasi ini diketahui. Di sisi lain, Vivian masih ada, kini dengan ekspresi puas, meski masih lelah dan kotor akibat pertarungan sebelumnya. Minos kemudian menyerahkan botol berisi cairan hijau itu kepada Vivian dan menasihatinya. Saya menganjurkan agar Anda menggunakan cairan ini sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari sebulan, efek porsi ini akan berkurang hingga setengah dari sekarang. Mendengar hal tersebut, Vivian sejenak menjadi serius sambil mencermati sumber daya berharga ini. Terima kasih atas tipnya, Tuan. Setelah itu, ia berpamitan sebentar dengan Minos, bahkan mengajaknya mengunjungi markas keluarga Hayes di kemudian hari. Bagaimanapun, dia meninggalkan tempat itu dengan pengawalnya, segera mengikuti keluar dari markas ini. Dan tidak lama setelah itu, ketika Minos dan Abi sedang berbicara di tengah-tengah tempat terjadinya perkelahian, seorang tentara mendekati mereka dan berkata, Tuan muda, semua barang yang bisa dibawa dari tempat ini telah disimpan dengan benar di cincin spasial. Baguslah, teman-teman, sudah waktunya pulang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 247 bepergian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kelompok Minos segera meninggalkan tempat itu, menuju lebih dari 20 gerbong menuju Dataran Hitam. Kelompok yang kembali ke kota kering berisi 2 kali lipat jumlah orang yang datang. Jadi, mereka mengambil beberapa gerbong dari tempat itu sebelum berangkat. Minos telah memerintahkan beberapa tentara untuk menghancurkan barang-barang identifikasi di gerbong ini sehingga tidak ada yang mengenali mereka karena berjalan-jalan dengan simbol kamar. Jadi, hanya dalam beberapa menit, lebih dari 10 gerbong simbolnya dirobek atau dicat ulang, sehingga tidak ada identifikasinya. Kemudian, Minos memiliki cukup transportasi untuk membawa semua orang ke Dataran Hitam, tempat mereka dapat tinggal mulai sekarang. Dan di antara orang-orang yang melakukan perjalanan dengan konvoi Mino, Barbara, Robin, dan Joey bepergian dengan kereta yang sama dengan Peter. Satu-satunya yang tidak melanjutkan perjalanan bersama rombongan adalah Milton, yang sudah pergi bahkan sebelum Vivian meninggalkan markas itu. Adapun para budak yang disiplin dengan kelompok Peter, mereka semua menerima pil kelas 1 dan kelas menengah untuk memulihkan diri. Barang-barang ini diperoleh dari markas Chamber, dan karena banyak dari orang-orang ini terluka parah, Minos memutuskan untuk menyerahkan sumber daya ini kepada orang-orang ini. Mereka akan segera menjadi warga kota kering, dan pil-pil ini tidak begitu berharga di mata para prajurit yang mengambil bagian dalam misi penyelamatan ini. Bagaimanapun, tempat itu telah ditinggalkan saat kereta menghilang di Cakrawala. Pangkalan keluarga Chamber telah sepenuhnya dikosongkan, tidak ada satupun perabot yang tertinggal. Serta surat-surat dan dokumen penting dari tempat ini. Minos tahu bahwa di tempat seperti itu, mungkin ada 1 atau 2 informasi. Dan meskipun itu bukan sesuatu yang sangat penting, apapun bisa membantu mereka. Bahkan informasi terkecil pun bisa menjadi penting di saat kritis. Ketika mereka tiba di kota kering, semua dokumen dari lokasi itu akan diarahkan ke markas besar Tentara Dataran Hitam, tempat tentara administratif akan menangani layanan analisis. Bagaimanapun, dari tempat kelompok Minos berada, mereka memerlukan waktu sekitar 1 minggu perjalanan untuk mencapai kota perairan, dari sana mereka dapat melanjutkan perjalanan ke kota kering. Ini adalah rute terpendek dan juga paling aman, karena tidak banyak pergerakan di sisi kerajaan Cromwell ini.
Saat tim Minos kembali ke wilayah pemuda ini, di suatu tempat di laut utara Pulau Batu, sebuah kapal kecil berlayar dengan kecepatan jelajah menuju kerajaan ombak. Kapal itu tidak memiliki tanda eksternal yang dapat mengidentifikasi kekuatan di baliknya. Tetap saja, itu adalah kapal yang mulia dengan kehalusan dan kualitas tertentu bagi orang yang menggunakannya. Di salah satu dari 4 ruangan di kapal itu, yang paling halus dan luas, 2 gadis pirang sedang duduk di kedua sisi meja sambil berbicara dan bermain catur. Salah satunya memiliki kecantikan yang membara, lekuk tubuh sensual yang bahkan akan membuat wanita lain menginginkannya. Rambut indahnya tergerai sementara poni indah menutupi sebagian dahinya. Mata birunya terfokus pada permainan di depannya ketika dia akhirnya bergerak. Meskipun wanita muda kedua tidak secantik yang pertama, dia cantik dan bisa disebut langka di bagian utara benua tengah. Wajahnya yang kurus dan ukuran tubuhnya yang proporsional namun tidak berlebihan mampu menyenangkan hati hampir semua pria yang melihatnya. Kulitnya selembut sutra, dengan rona putih yang membuat mata hijaunya semakin mempesona. Ini, tentu saja, adalah kenalan kedua Mino di Pulau Batu, Ellen dan Elena. Mereka berdua telah melakukan perjalanan berhari-hari, melintasi wilayah pulau itu, keluar dari bagian tengah hingga mencapai pantai utara negara bagian itu. Mereka memulai perjalanan ini dengan mengunjungi dataran hitam, tempat mereka ingin menyelesaikan masalah yang sangat penting dengan Stuart muda. Namun, dengan penganiayaan terus-menerus terhadap mata-mata dari keluarga terkemuka Pulau Batu lainnya, kedua remaja putri tersebut tidak bisa langsung pergi ke wilayah Minos. Untuk menjaga informasi ini, keduanya bermaksud melakukan perjalanan ke Kerajaan Ombak dan menyelesaikan beberapa masalah di sana, sehingga menipu pengejar mereka. Mereka berharap dengan melakukan hal itu, mereka dapat melanjutkan perjalanan tanpa diketahui menuju kota kering. Ini tidak mudah atau cepat untuk dilakukan, tetapi keduanya akan melakukan apapun untuk membuat perjalanan ke Kerajaan Ombak ini seotentik mungkin. Bukan hal yang aneh bagi Ellen untuk bepergian ke negara bagian ini. Oleh karena itu, hal ini dapat membantu menutupi kepentingan kedua perempuan tersebut. Ngomong-ngomong, saat mereka berdua masih bermain catur, tiba-tiba Elena bertanya pada temannya. Ellen, bagaimana kita bisa membuat pengejar kita kehilangan jejak? Mendengar hal itu, Ellen memejamkan matanya sejenak lalu membukanya setelah beberapa saat, memandang ke jendela ruangan itu, yang menghadap ke laut utara yang biru. Yah, melarikan diri dari mereka dengan perahu adalah hal yang mustahil, karena tidak ada banyak perbedaan antara kecepatan perahu di pulau kita. Oleh karena itu, kita hanya dapat melakukan ini setelah kita menghabiskan beberapa hari di Kerajaan Ombak. Akan sangat mencurigakan jika mereka sampai di tempat itu dan langsung mencoba melarikan diri. Ini hanya akan meningkatkan motivasi mata-mata yang mengejar mereka, yang akan mempersulit mereka. Mereka juga dapat melihat dengan jelas bahwa kapal pengejarnya tidak terlalu jauh dari kapal mereka, dan mereka pasti punya cukup waktu untuk mengejar mereka begitu sampai di daratan. Jadi, Ellen pertama-tama akan berbisnis di tempat itu untuk mengurangi fokus para pengejarnya. Setelah itu, kita akan menggunakan binatang terbang spiritual untuk melarikan diri ke dataran hitam saat pengejar kita paling rentan. Dia mengakhirinya dengan senyuman di wajahnya. Ellen telah memerintahkan salah satu bawahannya di Kerajaan Ombak untuk membeli binatang jenis ini yang bisa terbang dan membawa setidaknya 2 orang. Adapun mengapa dia ingin menggunakannya, itu karena mengejar binatang terbang itu akan sulit. Binatang terbang dapat terbang ke segala arah sejauh ribuan kilometer sehari tanpa henti, bergantung pada levelnya, sehingga menimbulkan masalah besar bagi mata-mata. Sulit untuk mengikuti jejak binatang seperti itu karena ia hanya meninggalkan jejak ketika berhenti di kawasan perkotaan. Selain itu, tidak ada jejak apapun yang tertinggal selama penerbangan. Oleh karena itu, meskipun mereka berhenti di hutan, akan sulit bagi pengejarnya untuk mencapai lokasi acak tersebut. Oleh karena itu, mengikuti makhluk terbang spiritual adalah tugas yang sulit, terutama jika ada jeda yang lama antara keberangkatan satu pihak dan awal pengejaran pihak lain. Setelah mendengar penjelasan temannya, Elena tersenyum senang karena temannya sudah memikirkan segala hal yang akan mereka lakukan selanjutnya. Perjalanan ini adalah tur pertama Elena di luar Pulau Batu, dan dia sangat ingin melihat dunia yang luas ini. Pulau Batu memiliki wilayah yang bahkan tidak mencapai 5% dari total luas bagian utara benua tengah, jadi Elena merasa seperti dia akan mengubah dunia. Ada banyak budaya dan cerita yang hanya dia ketahui dari buku, tapi sekarang dia bisa menikmati dan mengetahui sebagian darinya dalam praktik. Hehe, aku tak sabar untuk pergi ke kota kering. Katamu Minos membangun menara budidaya di tempat itu kan? Ellen kemudian melakukan gerakan lain dalam permainan catur yang mereka berdua mainkan ketika dia mengangguk setuju dan berkata, benar. Sepertinya dia telah membuat banyak perubahan di tempat itu sejak berakhirnya turnamen spiritual. Itu bagus. Bahkan jika kita bepergian ke sana, kita tidak akan dirugikan dengan kecepatan kultivasi kita yang melambat. Elena berkomentar dengan gembira. Namun hal itu tidak berlangsung lama ketika temannya akhirnya berhasil mengalahkannya di game tersebut.
Elena, kamu harus lebih memperhatikannya. Hehehe. Maka, perjalanan perahu kedua pemuda pirang itu berlanjut ketika keduanya akhirnya pergi tidur, bermain satu sama lain. Bangkitnya Dataran Hitam bab 248, investigasi di Hadiah. Saat kelompok Minos melakukan perjalanan ke Dataran Hitam, 4 pria berbincang di dekat meja di salah satu ruangan di lantai atas pasar gelap Hadiah. Keempat orang ini tampak khawatir, mengingat urat-urat yang menonjol di dahi dan leher mereka. Di saat yang sama, masing-masing dari mereka memiliki pandangan tajam yang dapat menakuti orang biasa. Salah satu dari mereka sedang duduk dengan siku di atas lutut sambil menyilangkan tangan di depan hidung. Dia mengenakan setelan sutra hitam dan merupakan yang paling pendiam di antara kelompok pria ini. Adapun 3 orang lainnya, masing-masing duduk di kursi berlengan berbeda, yang terletak di keempat sudut meja, semuanya berpakaian sangat bagus dan aktif mengobrol. Inilah 4 manajer lokal dari cabang pasar gelap ini, orang-orang yang mengelola dan melindungi tempat ini. Bagaimanapun, pada saat itu, salah satu dari mereka akhirnya mengatakan sesuatu yang penting. Seperti yang dilaporkan William, properti Tuan Curtis diserang dan dihancurkan beberapa malam yang lalu. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang selamat yang ditemukan untuk membantu kami dalam penyelidikan. Sampai di sini, William, pria yang sebelumnya berbisnis dengan Dell, akhirnya mengambil giliran dan berkata, malam itu aku pergi ke lokasi itu segera setelah kami mendapat pemberitahuan dari bawahan kami, tapi tidak ada jejak yang tersisa di area itu. Para budak melarikan diri atau dibawa oleh penjajah, dan semua orang yang berada di tempat itu dilaporkan hilang. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan bahwa sebagian besar, jika tidak semuanya, telah meninggal. Dan segera setelah dia selesai berbicara, pria lain, selain orang yang diam-diam memperhatikan ketiganya, berkata, "Bos Russell, apa yang akan kita lakukan? Tuan Curtis tidak akan menerima sesuatu seperti, tidak ada petunjuk. Dia pasti akan menuntut jawaban ketika dia mengetahui berita itu." Mendengar pertanyaan tersebut, pria yang masih terdiam dan tangan terlipat di depan wajah itu lalu memejamkan mata sejenak dan berpikir sendiri. Sebagai anggota Scourges of the Devil, orang itu tidak akan menganggap enteng serangan terhadap salah satu propertinya. Dan akhirnya, setelah beberapa detik hening di ruangan itu, Russell membuka matanya dan memandang ketiga orang di sekitarnya. Tuan Curtis adalah salah satu mitra senior di pasar gelap, dan dia adalah raja spiritual level 55. Ketiga pria itu kemudian terus mendengarkan, pada saat yang sama, suara menelan apa yang terdengar di sana. Dari 4 manajer, Russell adalah satu-satunya yang mendekati tahap budidaya ke-6. 3 lainnya masing-masing berada di level 45, 46, dan 47. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah melampaui level 50, kekuatan Curtis tak tertandingi. Sesuatu yang mungkin hanya bisa mereka impikan. Dengan demikian, mereka sekaligus memiliki rasa kagum dan hormat terhadap orang yang beberapa hari lalu harta bendanya diserbu oleh kelompok Minos. Russell kemudian melanjutkan, "Pertama, mari kita cari tahu siapa yang meninggalkan kota hari itu, dengan mempertimbangkan hanya mereka yang berasal dari budidaya tahap ke-5. Karena ada barisan pertahanan kelas 2, tingkat rendah, di tempat itu. Hanya ada 2 hipotesis tentang kekuatan kelompok ini. Salah satunya adalah karena jumlah mereka terlalu banyak, sehingga mereka berhasil menghancurkan penghalang yang melindungi properti Tuan Curtis. Kedua, ada raja spiritual di dalam kelompok itu. Jadi, aku ingin kamu melihat 2 kemungkinan ini dan terus mengejar orang-orang ini. Kemungkinan besar, mereka pasti sudah meninggalkan kota segera setelah kejadian, jadi carilah informasi tentang kelompok yang meninggalkan kota saat itu. Lihat apakah ada orang yang mengajukan pertanyaan pada hari-hari sebelum serangan yang mungkin mengarah pada pendirian tersebut." Russell kemudian melanjutkan memberikan perintahnya tentang bagaimana mereka harus menyelidiki masalah ini. Ini adalah kejadian yang tidak biasa terjadi dan merugikan kepentingan seseorang yang berkuasa. Yang terakhir, sebagai anggota pasar gelap, sebuah organisasi yang dibiayai oleh Scourges of the Devil, para manajer cabang ini tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Sekalipun mereka tidak bertanggung jawab atas keamanan tempat itu, mereka tetap harus membantu menghentikan ancaman jika terjadi sesuatu. Namun sayangnya bagi mereka, ketika mereka sampai di properti di sisi selatan kota itu, Minos dan kelompoknya sudah pergi. Lalu, sekarang mereka hanya bisa mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab, sehingga Curtis dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Pria ini termasuk di antara 10 pembunuh terkuat di organisasi itu. Karenanya, dia tidak bisa ditantang seperti itu. Dia adalah orang yang menanggapi ancaman terhadap organisasinya dengan sangat serius karena dia mempunyai banyak musuh yang menginginkan dia mati. Dalam kasus ini, bahkan serangan terhadap properti yang tidak terlalu penting baginya dapat menimbulkan risiko terhadap investasi dan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, keempat pengelola pasar gelap Hadiah setempat merasa khawatir dengan apa yang terjadi dan mereka tidak mempunyai petunjuk saat ini. Pada hari penyerangan, semua bajak laut dan bandit di tempat itu,
termasuk para penjaga yang melindungi bangunan tersebut, semuanya telah terbunuh. Adapun yang selamat, selain kelompok Minos, hanya tawanan di tempat itu yang tersisa. Namun, Minos telah melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Peter. Dan para tawanan di tempat itu telah melarikan diri dari wilayah itu, yang saat ini sudah berada ratusan kilometer jauhnya dari tempat itu. Masing-masing dari mereka tahu betapa kotor dan berbahayanya kota Hadia, ditambah lagi properti ini tidak sesederhana kelihatannya. Bukan hal yang aneh bagi penjaga berpangkat lebih rendah untuk berbicara terlalu banyak tentang atasan mereka seolah-olah mereka sedang pamer karena bekerja untuk orang-orang seperti itu. Dan karena itu, semua wanita itu tahu betul tentang kekuatan pemilik tempat itu. Jadi, mereka lari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Hadia tanpa niat untuk kembali. Bagaimanapun, semua ini membuat penyelidikan terhadap orang-orang itu menjadi sulit, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Atau mereka menemukan sesuatu, atau mereka bisa kehilangan posisi di pasar gelap. Sekalipun nyawa mereka tidak dalam bahaya, karena orang-orang yang memimpin organisasi ini tidak gegabah membunuh bawahannya sendiri di saat yang panas. Keempat orang ini masih bisa kehilangan pengaruh. Setiap organisasi memiliki hierarkinya sendiri, dan pada tingkat tertentu, ada kemungkinan untuk naik pangkat melalui kontak yang baik. Dengan demikian, memiliki semangat kerja yang baik dan tidak mengecewakan atasannya akan membuat orang-orang tersebut memiliki peluang dan sumber daya yang lebih baik. Namun hal sebaliknya bisa menghancurkan impian egois yang dimiliki masing-masing. Bersamaan dengan itu, beberapa ratus kilometer dari lokasi markas keluarga Chamber, yang telah diserang sebelumnya, sekelompok 3 makhluk terbang spiritual terbang menuju lokasi tersebut. Masing-masing tampak seperti kadal bersayap raksasa, dengan sisik kehijauan dan tinggi sekitar 10 kaki. Selain penampilannya yang eksotik, terdapat simbol bintang yang menonjol di kepala mereka yang ditandai langsung pada sisiknya. Ini adalah kelompok yang telah meninggalkan markas besar keluarga Chamber dan menuju markas yang diserang oleh Minos untuk mengawal Tuan Muda Kevin. Kepala keluarga itu telah memprioritaskan misi ini dan telah mengirimkan 3 raja spiritual di level 52, bersama dengan beberapa bawahan lainnya, yang akan mengurus urusan lain di sana. Kevin bukan hanya putra dari kepala keluarga, tetapi dia juga telah melakukan pelayanan terpuji dengan berhasil membeli mata air kehidupan. Barang seperti itu sangat penting bagi kekuatan manapun di wilayah tersebut. Yang tentunya memiliki setidaknya satu orang di antara para tetua yang membutuhkan sumber daya tersebut. Pertempuran tersebar luas di dunia spiritual, jadi kekuatan apapun yang telah ada selama ribuan tahun, seperti Chamber, pasti memiliki orang-orang yang membutuhkan sumber daya tersebut. Dan secara khusus, salah satu tetua di keluarga ini, mantan kepala keluarga, masih hidup tetapi berada di akhir hayatnya karena kurangnya vitalitas dalam tubuhnya. Meskipun dia adalah raja spiritual level 57, pria itu hanya memiliki waktu beberapa dekade lagi untuk mati, meskipun usianya baru 952 tahun. Namun segalanya akan berbeda baginya jika musim semi kehidupan kembali bersama Kevin. Dia bisa hidup beberapa ratus tahun lagi dan membantu membuat keluarga Chamber menjadi lebih kuat. Terlepas dari semua itu, ayah Kevin telah mengirimkan kekuatan sebesar itu. Bersekutu dengan satu-satunya 3 binatang terbang dalam keluarga. Bangkitnya dataran hitam bab 249, yang satu pergi, yang lain datang. Saat itu fajar di kerajaan Cromwell, dan di tengah kegelapan malam, 3 makhluk roh dari keluarga Chamber melakukan perjalanan menuju markas tempat Kevin sebelumnya berada. Ketinggian mereka lebih dari 300 meter saat mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimum binatang buas ini. Selain itu, sekitar 20 orang melakukan perjalanan di punggung makhluk ini, di tempat yang tampak seperti kursi, yang dipasang di punggung kadal bersayap ini. Sebagian besar dari orang-orang ini hanyalah jenderal spiritual. Sementara 3 raja spiritual melakukan perjalanan secara terpisah, satu untuk setiap binatang. Mereka telah meninggalkan markas besar keluarga Chamber ketika berita tentang Kevin yang berhasil membeli mata air kehidupan tiba, yaitu sekitar 2 hari yang lalu. Jadi dengan itu, mengingat mereka bepergian dengan binatang tercepat yang dimiliki keluarga, mereka telah menempuh sebagian besar perjalanan. Dan sekarang hanya tersisa beberapa ratus kilometer bagi mereka untuk mencapai pangkalan yang diserang oleh Minos. Bagaimanapun, saat melakukan perjalanan melalui langit yang dingin dan berbintang, salah satu dari 3 raja spiritual memulai percakapan dengan 2 lainnya, berbicara dengan nada yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di atas level 50. Kalian berdua, menurutmu apa yang akan terjadi jika patriark lama kembali? Apakah dia akan mencoba mendapatkan kembali posisinya semula? Pertanyaan bagus. Kudengar dia bahkan lebih tegas daripada Tuan Din. Salah satu dari 2 orang lainnya berkata sambil memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Din Chamber adalah kepala keluarga Chamber saat ini. Pada level 56, dia adalah orang terkuat dalam kekuatan itu, selain dari patriark sebelumnya, yang tidak bisa bertarung karena gangguan terminalnya.
Adapun Patriark Lama, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Kevin lebih dari 100 tahun yang lalu ketika Dean akhirnya mengambil alih posisi Patriark. Namun keduanya bukanlah saudara dekat. Faktanya, keluarga Chamber umumnya mengikuti garis keturunan Patriark ketika tidak ada ketidaksetujuan yang besar dari para tetua keluarga terhadap Tuan Muda. Namun, dalam keluarga ini, perempuan tidak dapat mengambil posisi tersebut. Dan mantan kepala keluarga hanya memiliki satu anak perempuan selama bertahun-tahun. Jadi, pada saat bapak tua itu mengundurkan diri, ayah Kevin telah mengambil alih keluarga. Dia adalah yang terkuat di antara para pesaing dan paling populer di kalangan para tetua. Bagaimanapun, setelah pertempuran tingkat tinggi pada saat itu, mantan patriark telah terluka parah. Setelah itu, vitalitas pria itu terus menurun. Sampai pada titik di mana dia hampir tidak bisa melatih tekniknya, dalam upaya untuk menjaga harapan hidupnya yang sudah pendek agar tidak semakin berkurang. Keluarga Chamber, tentu saja, mencari sumber daya dimanapun mereka bisa. Tetap saja, sulit menemukan item dengan kualitas Spring of Life. Tidak hanya itu, informasi mengenai barang-barang tersebut pun tidak mudah didapat. Keluarga Chamber sendiri tidak mengetahui tentang barang yang dibeli Kevin ini sampai mereka menerima kabar seperti itu. Bagaimanapun, setelah informasi ini tiba, semua raja spiritual yang telah memperoleh informasi tersebut gelisah dengan apa yang bisa terjadi dengan kesembuhan Bapak Bangsa Lama. Akhirnya, pria satunya, yang masih belum berkata apa-apa, melihat ke arah kedua temannya dan berkata, "Yah, sepertinya perkelahian tidak bisa dihindari, tapi Patriark Lama satu tingkat di atas Tuan Dean. Kecuali Tuan Dean menembus ke level berikutnya, saya tidak melihat bagaimana dia bisa mengalahkan Bapak Bangsa yang lama." Dia menyelesaikannya dengan tatapan tegas di matanya. Di antara Chamber, hanya yang terkuat yang bisa memimpin. Yah, penerima manfaat dari semua ini pada akhirnya adalah Kevin muda. Sekalipun Tuan Dean kehilangan posisinya, Bapak leluhur sudah menjalani lebih dari separuh hidupnya. Dalam 200 atau 300 tahun, Tuan Muda bisa menjadi seperti sekuat dia, dan dia juga akan mendapat dukungan dari Bapak Bangsa Lama karena dia. Faktanya, Tuan Muda kemungkinan besar akan menjadi patriark berikutnya. Dua lainnya berseru setuju. Setelah itu, ketiganya terus membicarakan masalah internal keluarga Chamber, hal-hal yang hanya diketahui oleh orang-orang penting dan berkuasa seperti mereka. Tentu saja, semua ini dilakukan tanpa menarik perhatian para jenderal spiritual yang bepergian bersama mereka, karena orang-orang ini terlalu lemah untuk mendengarkan mereka. Dan akhirnya, setelah berbicara, ketiganya memutuskan untuk berhenti selama 1 jam agar makhluk spiritual itu dapat beristirahat. Mereka sangat terburu-buru untuk mencapai markas yang telah diserbu Minos, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Hewan perlu berhenti dari waktu ke waktu, serta makan dan minum. Saat melakukan ini di tengah hutan, salah satu dari ketiganya menatap langit berbintang sambil menghitung dengan jarinya. Dari tempat kita berada, perlu 1 hari lagi untuk sampai ke sana. Bersamaan dengan istirahatnya kelompok raja spiritual keluarga Chamber, Vivian dan pengawalnya melakukan perjalanan di dalam hutan beberapa puluh kilometer dari pangkalan itu dengan 2 binatang spiritual tingkat keempat. Binatang buas mereka tampak seperti harimau dan berlari seolah-olah penuh energi, melewati hutan lebat, tidak pernah menggunakan jalan tanah yang umum melintasi kerajaan Cromwell. Vivian dan Samuel tidak berhenti sejenak setelah meninggalkan markas itu. Sebaliknya, mereka mengambil makhluk spiritual mereka dari sekitar markas itu dan kemudian memulai perjalanan mereka kembali ke kediaman saudara perempuan Davy. Vivian tidak mau menunda, karena dia sedang bersama musim semi kehidupan yang berharga yang bisa menyelamatkan teman tercintanya. Namun, meski dia tidak bisa istirahat, wanita muda ini telah meminum beberapa pil selama waktu yang telah berlalu dan sudah terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Pipinya kembali memerah, dan beberapa luka sudah berhenti mengeluarkan darah. Tentu saja, setelah meninggalkan markas itu dan memulihkan sebagian energinya, Vivian dengan cepat membersihkan dan mengganti pakaiannya, pada saat yang sama digendong oleh makhluk spiritualnya. Beruntungnya aku, orang itu tidak membutuhkan barang ini. Kalau tidak, aku akan melakukan hal yang sangat buruk. Gadis berambut coklat itu berpikir sendiri dengan ekspresi kebahagiaan di wajahnya. Dia tidak berada di dekat kediaman temannya, tapi dia punya cukup waktu untuk sampai ke sana sebelum musim semi kehidupan semakin memudar. Aku perlu waktu seminggu untuk sampai ke tempatmu. Ini seharusnya tidak terlalu mengganggu pengobatan. Dia bergumam pelan, mengingat kata-kata Minos. Dia bukan ahli dalam bidang itu, dan dia juga tidak tahu apakah kata-kata Stuart muda itu masuk akal. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa ini adalah barang yang mudah rusak di luar Pulau Elf. Jadi Vivian tidak mau mengambil risiko. Saya harap dia benar. Sebulan sudah lebih dari cukup bagiku. Di sisi lain, pengawal Vivian, Samuel, punya pemikiran lain di benaknya. Setelah menyaksikan kehebatan Minos dan mendengar nona mudanya membandingkan teknik finalis turnamen spiritual dan penyerangnya, pria ini tidak bisa menahan diri untuk memikirkan beberapa hal. Aku ingin tahu kekuatan apa yang ada di balik keduanya.
Begitu banyak kecakapan bertarung. Jika kita tidak bersama mangsa untuk bertemu dengan teman Bu Vivian, kita bisa mengejar mereka dan mencari tahu dari mana orang-orang aneh ini datang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dari kiri ke kanan saat senyuman kecil terlihat di bibirnya. Tapi itu tidak masalah. Baik Tuan Davi maupun Nona Vivian telah melalui orang-orang dengan kekuatan itu. Saya yakin nasib kedua belah pihak tidak akan berakhir di sini. Saat kita sampai di markas keluarga, mungkin kita harus mampir ke salah satu peramal kota? Dia bertanya dengan suara rendah kepada Vivian. Ini adalah praktik umum di dunia spiritual. Banyak orang mencoba mencari informasi tentang teman dan musuh melalui ramalan yang dibuat oleh para peramal. Tentu saja, hal tersebut tidak mudah dilakukan, dengan adanya beberapa variabel yang bisa membuat nasib seseorang tidak terpantau. Namun tidak hanya itu, ramalannya pun seperti mimpi yang bisa membingungkan dan bercampur aduk, terkadang sulit untuk dianalisis. Akibatnya, kecuali seseorang memiliki tingkat keterampilan yang sangat tinggi dan sangat kuat, seperti halnya Henricus Longus, mustahil untuk memiliki prediksi yang sempurna. Bangkitnya dataran hitam bab 250, melarikan diri. Mendengar pertanyaan Samuel, Vivian pun penasaran ingin tahu asal-usul orang tersebut. Kekuatan seperti itu tidaklah standar, dan kakaknya telah bertemu dengan orang lain yang menggunakan teknik serupa, yang dia lihat beberapa jam yang lalu. Kebetulan seperti itu bukanlah hal yang kecil, dan wanita muda ini tidak bisa tidak membayangkan raksasa yang ada di belakang kedua pemuda itu. Mungkin dia bisa memulai hubungan yang saling menguntungkan, bersekutu dengan keluarga Hayes dengan organisasi misterius ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya secara vertikal dan berkata, ini mungkin ide yang bagus, tapi kita tunggu saja sampai masalah Grace selesai. Oke, saat Vivian dan Samuel melintasi hutan yang mereka lewati, di bagian lain kerajaan Cromwell, sekelompok orang lain dengan cepat menjauh dari markas Chamber saat mereka melakukan perjalanan ke timur. Dalam kelompok ini, ada 3 orang, dan salah satunya adalah pemuda yang berpindah sisi di tengah pertempuran, Rose Willis, seorang bangsawan dari kerajaan Cromwell, seorang kultivator level 45. Selain dia, 2 orang lainnya yang berada di sisinya, satu adalah pengawalnya, yang selamat dari pertempuran sebelumnya, dan yang lainnya adalah perwakilan dari keluarga lain yang pernah berpartisipasi dalam pelelangan budak. Orang ini telah kehilangan pengawalnya pada awal pertarungan melawan pasukan muda Kevin. Namun pada akhirnya dia berpindah pihak, karena menurutnya dia tidak memiliki peluang yang lebih baik. Pada akhirnya, dia selamat, dan karena dia mengenal Rose muda dengan baik, mereka bekerja sama tak lama setelah menyadari pasukan Minos tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, ketiganya terlihat mengerikan, entah karena luka dan noda darah di tubuh mereka atau karena ketiganya benar-benar frustrasi dengan apa yang telah terjadi. Ketiga orang ini telah bekerja keras, namun pada akhirnya tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi juga berakhir dengan kerugian. Pertama-tama perwakilan ini telah kehilangan pengawalnya dan senjata spiritual tingkat rendah tingkat 2. Dan akhirnya, setelah mengambil semua risiko, dengan membobol basis kekuatan pendendam seperti keluarga Chamber, dia tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan jika mereka berpindah pihak di tengah pertempuran, tidak ada yang akan peduli tentang hal itu. Chamber akan melihat mereka sebagai musuh, terlebih lagi setelah Kevin mati di tangan musuh. Tentu saja, mereka tahu bahwa mereka akan dikejar oleh Chamber ketika mereka memasuki markas itu. Meskipun mereka berpindah sisi menjelang akhir. Namun, jika mereka mendapatkan musim semi kehidupan yang dimiliki Vivian sekarang, dan Kevin masih hidup, segalanya akan berbeda. Jelas sekali, mereka masih akan dibenci oleh Kamar. Tapi mereka mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan hati leluhur yang meminum mata air kehidupan. Dan semua risikonya sepadan, atau lebih tepatnya, mereka melakukannya karena kesempatan ini. Bagaimanapun, Rose dan 2 orang lainnya sedang berjalan melewati hutan ketika tiba-tiba pemuda ini meninju pohon dengan keras, membuatnya bergetar hebat. Kotoran, bajingan itu mengacaukannya. Dia berpikir sendiri, mengingat kekuatan Minos. Cat, kita akan memerintahkan penyelidikan terhadap kelompok itu ketika kita sampai di markas keluarga kita. Suatu hari nanti aku akan membalas dendam pada bajingan itu. Oke, pastinya ada catatan tentang sebuah organisasi dengan individu-individu sekuat itu, meskipun itu hanya informasi dasar. Pengawal Rose berkata dengan percaya diri. Dan mendengarkan 2 percakapan ini, pria lain memiliki pemikiran yang sama, tetapi menurutnya tidak akan mudah untuk menemukan orang-orang itu. Tak satu pun dari mereka membawa barang pengenal, seperti simbol atau pakaian khas. Mereka bersembunyi dengan sangat baik. Selain orang yang menghancurkan penghalang pertahanan itu, semua orang lainnya hanya menggunakan teknik yang biasa terlihat di wilayah kita. Tidak akan mudah untuk menemukan informasi tentang teknik satu orang. Dia bergumam pada dirinya sendiri di saat yang sama dia melihat hutan lebat di depannya. Beberapa teknik tersebar luas di bagian utara benua tengah. Itu karena setiap teknik memiliki banyak salinan, jadi ada banyak orang berbeda yang memiliki salinan tersebut. Namun tidak hanya itu, ketika sekarat setelah pertarungan,
item yang kalah seringkali diambil oleh pemenang. Dengan demikian, salinan teknik dari keluarga bangsawan itu telah tersebar ke seluruh benua sejak lama, karena kematian adalah hal yang biasa di dunia budidaya. Dan terdapat sejarah yang sangat panjang untuk kekuatan ini. Dengan cara ini, mudah bagi orang ini untuk melihat bahwa teknik prajurit Mino bukanlah hal yang aneh di wilayah ini. Namun, teknik Minos unik, dan mungkin tidak banyak catatan tentangnya. Ah, sudahlah, kalau ada apa-apa, Rose pasti akan membuat masalah pada orang itu. Aku tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Setelah beberapa saat, Rose akhirnya memberitahu kedua pria lainnya. Nah, sekarang kita harus bersembunyi di dalam keluarga kita. Cobalah untuk tidak berinteraksi dengan Chamber dalam jangka pendek, dan kita juga tidak boleh meninggalkan wilayah kita. Sepertinya itu satu-satunya pilihan. Setidaknya di keluarga kita, akan lebih sulit bagi Chamber untuk memukul kita. Perwakilan itu langsung setuju. Pada saat yang sama, ketika kelompok Rose sedang memikirkan cara mengetahui informasi tentang asal-usul Minos dan tentaranya, kelompok muda Stuart telah melintasi lebih dari 200 km. Setelah melewati beberapa jam sejak akhir serangan, lebih dari 20 gerbong dipenuhi orang, kecuali gerbong Minos, saat kelompok tersebut melakukan perjalanan moderat ke dataran hitam. Binatang buas yang menarik kereta itu baru berada pada tahap budidaya ketiga, tidak memiliki nafas untuk menahan perjalanan jauh dengan kecepatan tinggi. Kemudian, dari waktu ke waktu, mereka harus berhenti, atau setidaknya melambat, agar mereka dapat terus melakukan perjalanan. Adapun Emlyn, bahkan sebelum meninggalkan markas itu, Minos telah mengirimnya ke kerajaan tata ruang sehingga kelompok tersebut tidak akan menarik terlalu banyak perhatian kemanapun mereka pergi. Meskipun mereka tidak berada di tengah urbanisasi atau jalan yang sibuk, tidak baik mengambil risiko ketika tidak diperlukan. Selalu ada kemungkinan seseorang dapat merasakan sesuatu melalui indera spiritual, yang dapat menimbulkan masalah. Lagi pula, tidak biasa bagi raja spiritual untuk bepergian dalam kelompok seperti Stuart muda. Bagaimanapun, Minos sedang berbicara dengan Abi saat dia memegang segelas anggur merah di tangannya. Ini adalah anggur yang dibuat di kota kering, dan meskipun ini bukan minuman yang paling enak, karena rendahnya tingkat masakan lokal, minuman ini masih kaya akan energi spiritual. Abi lalu bertanya pada temannya, apakah menurutmu keluarga Chamber akan mengetahui apa yang terjadi dengan cepat? Minos kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, kami menghancurkan semua petunjuk di tempat itu. Jadi, satu-satunya cara bagi mereka untuk mengetahuinya adalah melalui orang-orang yang melarikan diri ke sana. Tapi orang-orang ini berada dalam situasi yang sama dengan kami. Mereka tidak ingin ketahuan. Minos muda benar, Nona Abi. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk memahami apa yang terjadi di sana. Bahkan jika mereka berhasil menangkap salah satu orang yang melihat apa yang terjadi. Eda mendukung ucapan Minos. Sepertinya begitu. Tapi bagaimanapun juga, kamu melakukannya dengan sangat baik di sana. Kamu bahkan berhasil melawan seseorang di level 51. Bahkan sebelum rubah itu muncul, mengesankan. Abi memujinya sambil menatap mata Minos, sedikit malu. Dia telah melawan beberapa penjaga di markas itu, tapi tidak ada yang lebih signifikan dari pertarungan Minos dan Jami. Dia hanya mengalahkan 3 penjaga yang berada di level 45, yang merupakan apa yang bisa dia tangani saat ini. Adapun Eda, dia telah bertarung lebih banyak daripada Abi. Karena ada beberapa pembudidaya di atas level 47 di tempat itu, terlebih lagi setelah perubahan haluan yang terjadi di akhir pertarungan. Tapi dia baik-baik saja. Baru saja mengeluarkan banyak energi spiritualnya. Pertarungan terfokus antara orang-orang yang menginginkan musim semi kehidupan, kekuatan Kevin dan Minos. Karena itu, kedua wanita dari keluarga Miller tidak mengalami banyak masalah seperti orang lain di tempat itu. Haha, saat kamu bergabung dengan pasukanku, kamu akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bertarungmu juga. Dia berkata dengan senyuman di wajahnya. Mendengar hal tersebut, Abi hanya mengabaikannya dan bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan makhluk spiritual itu? Dari mana asalnya? Di mana sekarang?